Sebuah misteri. Ya, di video kali ini kan berbahas tentang gimana sih caranya gue bikin-bikin cerita yang bertema ada misteri, teka-teki, puzzle gitu ya. Karena apa ya, kalian sering banget bilang kalau di kolom komentar, wah kalau ada Bang Faiz ikut atau karakter gue ikut pasti ada plot twist, pasti ada misteri-misteri di akhir-akhirnya gitu kan. Ada sesuatu yang bikin lu mikir kayak puzzle gitu. Oke, jadi bakal gue jelasin cara bikinnya gimana. Ini proses dari gue ya, dari proses gue pribadi. Tapi sebetulnya gue mau disclaimer dulu, yang kalian lihat footage di belakang gue ini adalah footage dari apa ya, POV admin ya, POV admin ketika perang terakhir Brutal Hardcore I kemarin, yaitu di sini kita pakai akun admin, di sini kita pakai akun rekan Faiz karena kita ada rules, kita nggak boleh pakai kreatif dan kawan-kawan, makanya di sini cuma ada satu akun atau dua akun, cuma akunnya Yazan untuk jadi admin, dan akun admin dipakai buat jaga kan kalian tahu lah, ini nggak bakal dibikin secara survival tempat ini ya kan. Jadi kalau paste, abis itu di atas juga akun admin dipakai buat ganti-ganti hitungan mundur, ganti-ganti kayak blok-blok yang perlu ditaruh setiap 10 harinya. Oke, jadi tetap akunnya tetap fully pakai survival, dan itu juga ngapain ke game saya gue pakai iron armor doang ya kan. Oke, itu tuh buat disclaimer. Dan ya gue mau big shout out juga sama kalian para membership yang udah pada join membership ya. Kalau misalnya kamu join membership, silahkan join membership, kalian jadi orang keren di sebelah kiri gue. Oke, langsung ke videonya. Oke, di video kali ini gue bakal bahas proses gue bikin cerita misteri. Oke, jadi di sini tahap pertama itu yang sering gue pilih adalah kalian harus tahu siapa teman kerja kalian, siapa teman main kalian dalam membuat cerita. Loh bang, kenapa kok itu penting bang? Jadi gini, gue jelasin dulu ya. Nyari semua series saya, semua teka-teki saya, semua misteri yang gue bikin itu kebanyakan adalah series bareng sama teman-teman. Oke, walaupun emang kebanyakan misteri yang gue bikin tuh dari gue sendiri, kayak ya kalian tahu istilah-istilah Overseer, Haven, terus apa namanya Absolute, dan kawan-kawan kan original dari karakter komik gue kan ya kan. Tapi di luar itu cerita-cerita kayak gitu nggak bakal bisa kejadian kalau nggak disampaikan sama teman-teman gue. Contohnya misal ya gue ngerjain ini semua dari zaman FIFA SMP bareng sama Marvel, Pak GM, terus zaman BHC ada Gena, ada Asep, ada Akari, ada Kaguma, Indra ya kan. Dan ya kalau misal kalian di sini kerja sendiri, mungkin step pertama ini ya cuma jadi kayak acuan ke depannya kalau misalkan nanti kerja sama orang, oke? Jadi apa pentingnya dan kenapa kok gue harus menaruh ini jadi step pertama? Itu karena kondisinya tuh gini guys, kalau lu bisa bikin cerita, apalagi lu kerja bareng sama orang, lu nggak bakal bisa nge-push lu menjadi bintang utamanya. Ya emang beberapa series melihatkan ke karakter gue rata-rata jadi tokoh utama, jadi kayak villain utamanya gitu kan. Itu pun gue dapetin juga gara-gara gue bisa nge-push cerita atau enggak konten yang cukup menghibur bagi teman-teman, jadi teman-teman yang lain juga kayak ngapresiasi itu, dan ya udah ntar Is lu jadi film utamanya aja Is gitu. Jadi ya itu salah satu nilai plus ya. Tapi ada juga beberapa RP gue, bahkan ada beberapa RP temen gue yang apa ya kayak ke cancel atau enggak jadi diambil karena mereka kurang all in, mereka kurang setuju, atau mereka kurang apa ya membuktikan kalau RP itu menjadi RP yang kuat. Oke, nah itu kenapalah kalian harus apa ya sadar diri, kalian harus apa namanya tahu apa sih yang disuka sama teman kalian, apa sih yang sekiranya ini bisa menjawab ABC gitu. Itu emang susah, dan kalian perlu learning itu dari ya mencari referensi. Misal katanya gue lagi suka nonton kemarin gak habis nonton apa namanya itu ya In Time kalau nggak salah ya, film In Time, atau enggak film-film yang notabene tuh ada perubahan waktu gitu kan. Nah itu buat referensi bagus, dan kadang gue ambil beberapa plot twist dari sana, kayak oh ternyata dia berjalan maju karena ini, oh ternyata dia villainnya bergerak karena butuh ini gitu kan. Itu yang biasa gue ambil buat referensi. Dari situ ya kita coba apply ke orang banyak, karena kita kerja bareng-bareng sama orang lain. Setiap orang di sini pengen punya apa ya, pengen punya highlight-nya masing-masing. Kayak karakter gue pengen kayak gini, gue pengen punya cerita kayak gini. Itu setiap orang pasti mau punya itu. Makanya kalian kalau misal kerja bareng sama teman-teman yang lain ya diusahakan kalian punya power yang cukup untuk
mengiyakan, oh iya lo ini cerita lu lebih bagus, lebih bagus. Itu emang saing-saingan ya, itu saing-saingan dan kalian punya skill membuat cerita yang bagus di situ. Oke. Terus fungsinya kalian punya teman-teman yang lain itu adalah gini. Kalau misal kalian punya teman banyak dan teman-teman kalian tuh beberapa juga scriptwriter, orang yang bikin cerita, ada yang namanya pengalian isu. Dalam membuat plot twist tuh kalian yang perlu banget yang namanya pengalian isu. Buat apa, Bang? Jadi gini, konsep dari plot twist itu kalian punya alur cerita kalian sendiri. Tapi jalurnya sama. Misal tujuannya adalah kita mau menyelesaikan simulasi. Berita hardcore II ya kan, kita mau simulasi. Terus kalian mau bikin plot twist, Bang, gue pengen bikin plot twist Bang, tapi plot twistnya adalah gue ini jadi orang atau jadi karakter yang pingin hidup damai. Ya itu kurang powerful gitu, dan juga itu melenceng dari cerita utama simulasinya udah selesai dan kita melihat cerita simulasi ke-8 ya kan. Gimana caranya? Ya lo cari ending yang sekiranya masih possible, masih cocok. Contohnya kayak punya gue, yaitu gue ngasih pilihan ke Marvel ya kan. Ini buat ending itu ada beberapa cara karena nyambung sama BHC yang pertama. Satu yaitu gue adalah Tur Panda, yang mana ya itu memulai simulasi 8 ya kan. Nah, atau gue ada pilihan lagi karakter Aizu yang punya dendam sama Absolute karena mereka capek, karena mereka ternyata kurang diharapkan, jadi Aizu memilih buat Absolute tuh kayak gini, nggak boleh Absolute kayak gitu, dan makanya Aizu mengkudeta Absolute yang sekarang gitu kan. Terus gue ada pilihan yang ketiga yaitu Aizu adalah Glitch, yang mana karakter dia kalau semisal jadi bom waktu gitu kan, misal dia ternyata menemukan jati dirinya atau apa yang rusak ya dia bisa merusak sistem. Atau yang keempat ya karakter Aizu dia ada karakter biasa yang sama kayak karakter orang lain kan, misal di sini Pepai kayak karakter Asep, Indra gitu, yang mana ya itu plot paling ringan yang gue kalau misal nggak mau ngambil apa-apa ya udah gambar itu gitu. Nah itu sama-sama akhirnya punya ending, akhirnya itu menyelesaikan simulasi 7 dan melanjutkan ke simulasi selanjutnya ya kan. Itu masih satu arah, jadi anggaplah kalau misalnya mau ke Jakarta dari Semarang, kalian bisa lewat Pantura, Pantai Utara, lewat langsung Semarang ke Jakarta. Kalian juga bisa pakai jalur ke Bandung dulu terus pakai kereta cepat, atau kalian ke Jogja terus lewat bawah, itu juga bisa. Intinya kalian harus tetap punya tujuan utama yang sama, dan tujuan itu udah pernah disepil di depan. Oke? Kalau misal kalian belum pernah nge-sepil tiba-tiba ada perubahan cerita, ya itu juga bisa jadi plot twist. Cuma kalau menurut gue kurang indah. Orang yang ngebuat suka cerita kalian tiba-tiba ada plot twist di akhir tuh karena kalian bisa bilang, lah itulah yang kita rencanakan seperti dahulu. Terus lo pernah nyebut zaman dulu, oh misal gue pernah ngomong, oh gue tinggal dari sana, oh gue pernah ketemu sama si A, tapi orang nggak notice. Jadi kayak lu diem-diem naruh poin-poin itu di belakang, dan orang pasti akhir udah di reveal kayak, oh iya juga ya di episode ini si Abby pernah bilang dia itu namanya Sky. Kenapa namanya dia Sky? Ternyata karena tempat simulasi ini di udara, dan selama dia yang handle ya dia pakai nama Sky karena ya dia yang ada di udara, dia yang menguasai udara gitu kan. Kayak ya semacam itu yang membuat orang kayak, oh iya ya ini udah pernah diomongin tapi kita nggak nyadar, jadi semua ini udah tersusun dari lama. Itu menurut gue salah satu cerita yang cukup enak, karena ya lo ngerasa dibegoi. Lo ngerasa lu udah pinter, lu udah kayak, oh gue tahu nih kayak gitu, ternyata lu melewatkan poin-poin penting yang udah pernah diucapin dulu. Itu yang yang gue menjadi patokan utama. Gue harus menyisipkan 1-2 poin yang membuat orang tuh bisa throwback, membuat orang tuh bisa mundur lagi buat, oh ternyata kayak gini, dan itu cocok, jadi mereka bisa fully percaya dengan cerita itu. Oke? Nah, itu poin tadi ya. Poin kedua sama poin ketiga sebenarnya yaitu rencana beberapa opsi. Kata dia ngomongin gue punya 4 opsi, bahkan gue setiap bikin series gue selalu di awal tuh nge-planning kayak karakter voice. Contohnya karakter voice tuh dulunya kalau misal kalian inget, dia seorang arkeolog ya dulu ya, karena waktu itu kan mau pakai 1.20 yang gue harapnya 20 itu udah bisa nyari-nyari temple, nyari-nyari yang bersih-bersihin sand gitu kan. Ternyata kita pakai word baru, jadi word
custom, yang mana nggak ada. Jadi ya udahlah, karakter itu gue ganti gitu kan. Jadi gue menyiapkan beberapa karakter. Voice itu dulunya arkeolog, terus makin kesini menjadi tim ekspedisi. Habis itu seperti yang kalian tahu, gue mencari seseorang ya kan, di sana kan mencari seseorang, ini siapa ya, gue cap cip cup juga kayak zaman BAC, kira-kira A atau B atau C yang cocok. Terus seseorang ini kan kalian belum tahu gue nyari seseorang ini siapa kan ya kan, kalian pasti masih ngira seseorang ini si Marvel, tapi apakah gue nyari Marvel? Iya, sebenarnya orang yang gue cari udah ketemu sih, tapi itu udah di belakang layar, kadang tahu ya. Terus opsi-opsi itu kian kesini kian berganti-ganti Kak. Contohnya gue harusnya di reveal terakhir, ternyata harus di reveal di awal. Terus apa namanya, tema multiverse, tema ini itu udah ada banyak pilihan. Jadi ya kan harus siap milihin pilihan. Terus Bang, kalau misal pilihan yang kepake atau tiba-tiba full berganti, pernah nggak Bang? Tentu pernah. Jujur yes, banyak apa ya, banyak opsi-opsi, banyak rencana-rencana gue tuh yang sebenarnya jauh lebih bagus, tapi karena beberapa kondisi mengharuskan kita berganti cerita, dan ya gara-gara itulah mungkin ada beberapa yang kurang atau beberapa yang kayak ini maksa banget cocok loginya. Jadi ya kalian kalau ngikutin batch satu kan udah pernah baca semua plan gue yang gue susun, tahu lah ada berapa plan lah ya. Kalau nggak tahu kan cek di Discord gue, itu ada ceritanya. Oke, itu masalah plan. Emang lu nggak capek bikin plan banyak itu? Itu udah bagian dari habit gue. Gue bisa bilang itu karena kalau misalnya kalian nggak tahu, gue dulu tuh suka main catur, dan bagi pemain catur, kalian itu tipsnya bisa main catur itu adalah kalian harus tahu alasan orang kenapa dia jalan di bidang catur ini, kenapa dia ngebuka pion ini, kenapa dia ngejalanin kuda, kenapa dia itu. Kalian tuh harus bisa ngebaca itu, kayak setiap langkah itu pasti ada alasannya ya kan, dan alasan itu nggak cuma satu, pasti ada beberapa. Nah, karena gue udah punya kebiasaan itu dari zaman kecil, gue dari zaman SD itu gue udah main catur, walaupun nggak jago-jago banget kayak standar, tapi di atas rata-rata lah bisa dibilang lah. Nah, dari situlah gue punya kebiasaan kalau bikin apa-apa selalu ada plan A, plan B, plan C. Dan biasanya kalau misal kalian, Bang, gue mau latihan, mau caranya gimana? Standar kalau kalian mau latihan nentuin pilihan tuh ada 3. Satu, kalau ini kalau misal kalian mau bikin cerita ya, kan pasti menanyakan sesuatu ya kan. Jawaban pasti ada 3. Satu, jawabannya adalah kalau mereka mengiyakan pertanyaan lo. Terus kalau sebisa mereka tidak setuju atau menolak pertanyaan lo. Dan ketiga, itu adalah jawaban mungkin. Nah, kayak mungkinnya apa? Mungkinnya kalau misal lo nanya ke orang tapi orang kayak ya udah nunggu atau ini aja, atau dia punya pilihan lain, itu yang perlu lo antisipasi. Jadi lo perlu 3 cerita yang perlu siapin, jangan satu dong, nggak 3. Jadi contohnya gue misal ngomong ke Marvel, hey Ubi, kau adalah anakku gitu kan. Nah, gue harus nyiapin kalau misal dia setuju dia adalah anak gue, ya RP-nya ntar larinya ke pilihan yang iya. Tapi kalau misal dia menolak, berarti gue punya pilihan yang tidak, ya kan. Dan mungkin ini yang nanti jadi pilihan dia tiba-tiba nembak sendiri. Dan kalau misal dia nembak sendiri, ya lu siap-siap ya RP lu ketolak, RP lu apa ya, itu lebih berat. Nah, dan itu yang harus kalian biasakan, karena kalau misalkan udah biasa, kalian pasti udah kayak oke, kalau misal lari ke sini lu udah siap buat lari ke sini, kalau lari ke sini udah siap ke sini. Itu enak. Itu kalau misalkan udah enjoy dengan plan A, plan B gitu, percayalah hidup kalian bakal lebih ribet. Karena lu bakal kepikiran ABC kan ya. Oke, terus di step keempat, yaitu ada dalam bikin cerita atau dalam teka-teki, itu ada istilahnya namanya reverse psychology. Apa tuh reverse psychology? Reverse psychology itu keadaan dimana orang itu udah terlalu terbiasa dengan sebuah sistem, terlalu terbiasa dengan kayak lu tuh kayak gini tuh orang gitu, tiba-tiba lu membalik keadaan. Misal contohnya gue udah sering bikin RP tentang teka-teki, terus tiba-tiba gue bikin RP yang to the point. Orang pasti mikir kayak kenapa tiba-tiba Faiz bilang dia adalah dokter panda. Lo pasti mikir kan dokter panda tuh jangan-jangan ini ada teka-tekinya, jangan-jangan padahal sebenarnya cuma itu udah bener gitu. udah bener. Jadi itu yang sering gue gunain. Dan kenapa ini di step terakhir, karena ya tadi buat lo punya kemampuan orang biar bikin reverse psychology ini adalah lo harus udah punya portofolio, lu udah punya beberapa cerita yang emang orang lain itu ya udah terbiasa sama karakter lu, dan di saat itulah lu membalikkan keadaan. Jadinya yang awalnya lu ya kayak contoh Marvel dia
karakternya biasanya MC terus sekarang udah jadi sering jadi villain ya kan, jadi orang kayak entah ya kok tiba-tiba gini tuh gini gitu. Nah itu pembelokan cerita yang cukup unik dan membuat orang kayak apa ya, kaget sama keputusan itu gitu. Dan itu juga biasanya pengalian isu yang paling kuat karena ya orang jadi bakal makin bingung kalau lu udah di tahap ini, lu udah kayak jadi gue harus fully percaya apa enggak. Kemarin Kak Gis sekarang dia udah berubah, playstyle-nya udah berubah, dan itu bisa kalian manfaatin buat nyiapin tadi plot twist di akhir. Oke, terus di yang nomor terakhir, Bang, apa yang terjadi kalau lo udah nyiapin plot twist tapi tiba-tiba udah kesepil atau orang udah nebak duluan? Nah, karena gue bekerja di YouTube yang mana interaksi kalian sama interaksi penonton ke kita, ke konten kreator itu jauh lebih ringan, kayak kalian tinggal komentar kan, tinggal di live chat ya kan. Jadi gue biasanya kalau emang itu udah sepil, udah ada yang nebak, gue harus mencari lagi atau enggak gue harus secepat mungkin mengalihkan isunya lagi Kak. Contohnya itu RP udah bener-bener paling gede kita, itu udah plot twist paling gede kita gitu kan, terus orang udah ada nebak nih dan orang banyak yang notice di situ juga. Ya, gue coba alihin pakai kuatin RP di sini, arahin RP ke sini, siapin ke sini, biar topik itu tuh hilang, walaupun emang orang udah tahu gitu kan ya, tapi setidaknya masih ada pengalihan yang kita belokin ke sana lagi yang membuat ya nanti tuh kan bener gue kayak gitu. Itu terjadi di akhir cerita. Itu emang susah karena ya again kita kerja bareng-bareng dan banyak kadang yang tiba-tiba kesepil, kadang ke spoiler A, spoiler B, dan itu udah menjadi resiko kita bekerja bareng-bareng. Makanya tadi nomor 1, kalau misalnya kalian emang kerja bareng-bareng, ya kalian harus tahu kalian lawan lawan kalian bikin jelas siapa aja gitu kan. Jadi kalian bisa mengantisipasi gara-gara apa yang perlu dilempar ke teman kalian, apa yang perlu kalian keep kalian sendiri sampai di akhir kalian reveal. Oke, itu aja guys mungkin cara-cara gue buat bikin plot twist, cerita-cerita misteri. Jadi tahap pertama kalian tentuin dulu kalian kerja sama siapa, kalian bikin cerita bareng sama siapa, apakah kalian sendirian atau kalian bareng sama teman-teman. Yang bisa bareng teman-teman. Di nomor 2 kalian bakal lebih gampang, yaitu pengalihan isu. Kalian dengan ada teman, fuck itu anjir di bawah kali dengan ada teman kalian bisa ngalin isu jauh lebih gampang karena teman kalian bisa jalan sendiri, teman kalian bisa bikin cerita sendiri, kalian bisa kerja di belakang buat nyiapin plot twist yang kalian mau ya kan. Setelah kalian bisa mengalin isu, kalian siap-siap dengan beberapa opsi, karena ya awalam kadang tahu kalian tiba-tiba belok, kalian tiba-tiba kepikiran ide baru setelah nonton film, setelah misal ada tayang anime A, film B, kalian tertarik buat bikin cerita yang serupa, ya kalian bisa siapin opsi-opsi itu. Dan setelah kalian jalan sedemikian rupa panjang buat menghindari atau ketebaknya cerita, kalian bisa gunakan yang namanya reverse psikologi ya. Reverse psikologi yaitu melempar ritme, melempar kebiasaan yang tiba-tiba harusnya lo kayak gini tiba-tiba berubah jadi orang mikir ini bener apa enggak. Terus ya di akhir setelah itu coba kalian tinggal tutup dengan hentakan ter OP kalian. Ini prosesnya kayak gini, dan nikmati orang-orang yang akhirnya wah keren bang flop bisa gini. Itu salah satu enjoyment dalam bikin cerita lah, berkarya di roleplay maupun bikin cerita in general. Oke, jadi ya itu aja buat video kali ini guys. Sorry rada telat videonya, kemarin gue lagi rada linglung ya buat ABC, jadinya gue perlu nyiapinnya rada telat dikit. But ya, see you minggu depan kita upload video. Kalau bisa 2 hari ya berarti di antara Sabtu sama Minggu membership bisa nonton duluan. Dan komen di kolom komentar kalian mau tips and trick apa lagi, ya silahkan komen aja. Minggu depan harusnya ada video tentang gambar atau animasi sesuai kolom komentar dari yang video yang pertama kemarin. Ya, dadah.